Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yukallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika li'ibratan liulil absar. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli 'ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alam tara anna allaha yujzi sahaba summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min bardin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Sadaqallahul adzim. Sidang Jumat rahimakumullah, Imam pada saat ini berwasiat takwa berkaitan dengan menghadapi situasi dan kondisi musim. Di bulan Januari ini ada perubahan, masa transisi antara masa musim hujan dengan kemarau. Dan kadang-kadang hujan tidak terduga, kadang-kadang hujan ditunggu tidak muncul. Ini merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menghadapinya, karena permusiman itu berkaitan juga dengan kesehatan manusia, dengan penyakit, bahkan dengan hewan. Sekarang juga sudah muncul penyakit PMA bagi sapi, atau penyakit yang merajalela di antara manusia, yang muncul pertama kali di Cina katanya, dan sudah masuk ke Indonesia. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 43 yang saya bacakan tadi. Alam taro annallaha yujzi sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama min jibalin fiha min bardin fayusibu bihi may yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau perhatikan? Allah dengan nada bertanya kepada kita. Ketika ayat ini turun langsung kepada Rasul, tapi ketika ayat ini dibaca, maka pertanyaannya kepada kita. Allah mengajak dialog dengan kita. Sudahkah Anda perhatikan? Sudahkah kita perhatikan? Bagaimana kita memperhatikan kondisi alam, perubahan cuaca, perubahan musim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggiring awan, yujzi sahaba, kemudian menyatukannya, yu'allifu bainahu, kemudian lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Sudahkah Anda perhatikan itu semua?
Maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia menurunkan dari langit butiran-butiran es bagaikan gunung-gunung. Lalu dia timpakan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia hindarkan dari siapa yang dia kehendaki. Kita juga tidak terduga siapa yang kena hujan, siapa yang tidak, siapa yang kena penyakit, siapa yang bertambah sehat. Itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bisa meramal dengan kemajuan ilmu, teknologi, dan seni, serta pengetahuan apapun, tapi kadang-kadang tidak terduga. Sidang Jumat rahimakumullah, maka ada istilah sedia payung sebelum hujan. Karena apa? Karena tidak terduga. Walaupun musim kemarau, hujan tiba. Walaupun musim hujan, hujan tidak muncul. Nah, itu hal yang patut dipelajari oleh kita semua. Dan di situ dikatakan juga yakhluqu yakadu sana barkihi yadhabu bil absar. Hampir saja kalian dengan cahayanya itu kegelapan. Justru dengan cahaya yang tajam jadi gelap. Seperti munculnya kilat. Karena cahaya yang terang, mata kita jadi gelap. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa yadhabu bil absar, bisa menghilangkan penglihatan itu. Itu surat An-Nur ayat 43. Kemudian ayat 44-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran. Siang dan malam terdapat pelajaran di berbagai tempat, berbeda-beda jarak antara siang dan malam. Mulai terbit matahari dengan terbenamnya, ada yang 11 jam siang, ada yang 12 jam, dan ada juga yang sampai malamnya itu hanya 1 jam atau 2 jam. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal itu hukum bagi manusia, dan setiap manusia harus siap menghadapi semua itu. Itulah yang dinamakan la'ibrah liulil absar, merupakan pelajaran bagi yang memiliki penglihatan. Kemudian ayat berikutnya, wallahu khalaqa kulla dabbah mimma'in. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup semuanya itu mimma, dari air. Jadi segala penghidupan, segala sumber kehidupan, segala makhluk hidup diciptakan oleh Allah, sumbernya dari air. Faminhum mayyamshi ala batnih, dari hewan itu, binatang itu, atau makhluk itu, ada yang berjalan melalui perutnya, seperti ular mungkin, atau belut, atau yang lainnya. Wa minhum mayyamshi ala rijlain, ada yang berjalan dengan 2 kaki, antara lain manusia, mungkin burung, mungkin kanguru, atau binatang yang lain. Wa minhum mayyamshi ala arba, ada juga yang berjalan dengan 4 kaki. Apakah itu sapi atau kambing, domba? Arba. Yakhluqullahu ma yasha, Allah menghendaki atau menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini bisa dikaji secara tafsir, bisa juga secara historis, bisa juga secara takwil. Dan kalau kita lihat takwilnya mulai dari makna harfiah, pertama pada ayat 43 itu Allah menggambarkan proses pendudukan, pembentukan awan.
mulai dari pergerakannya, penyatuannya, hingga menjadi awan tebal yang menghasilkan hujan dan es. Petir yang menyertainya menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Allah yang luar biasa. Takwilnya apa? Awan dan hujan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta. Proses ini mengajarkan manusia tentang ketertiban dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas siklus kehidupan. Maka maknanya awan yang bergabung dan menghasilkan hujan menggambarkan potensi kolektif manusia. Jika bersatu, mereka mampu menghasilkan kebaikan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang banyak. Kedua, kilauan petir yang hampir menghilangkan penglihatan itu melambangkan kekuatan dan ujian Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengingatkan manusia akan keterbatasannya. Sekarang kita bisa melihat, bisa saja tiba-tiba hilang penglihatannya itu. Kakak saya itu matanya eces, jelas. Tapi tiba-tiba sedang olahraga hilang penglihatannya. Dan sampai sekarang masih pengobatan dan masih secara bertahap mulai kelihatan sedikit-sedikit. Jadi bisa saja itu tanpa diduga penglihatannya hilang. Karena itu kekuasaan dan berkaitan dengan pelajaran bagi kita. Kemudian ayat 44 mengatakan maknanya adalah pergantian siang dan malam adalah sistem yang dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari keseimbangan dalam alam, dalam semesta. Walaupun berbeda-beda antara jarak siang dan malam. Bahkan antara siang minggu yang lalu yang subuhnya 4.19 sekarang sudah masuk ke 4.21 itu perubahan-perubahan, dan di mana situasi dan kondisi akan selalu berubah. Maka takwilnya pergantian waktu adalah pelajaran bagi manusia yang berakal untuk memahami bahwa hidup ini berjalan dalam siklus. Keadaan terus berubah seperti malam dan bergantian siang. Maka mengingatkan manusia untuk memanfaatkan waktu agar memanfaatkan waktu itu secara bijaksana. Kemudian dalam konteks spiritual, pergantian ini juga melambangkan fase kehidupan, masa muda, dewasa, tua, hingga kematian. Semua itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mengatur kehidupan kita. Dan ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seluruh makhluk hidup diciptakan dari air. Ini sebagai asal usul kehidupan. Berbagai jenis makhluk memiliki cara bergerak yang berbeda, cara berjalan yang beraneka ragam, tetapi semuanya itu menunjukkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka takwilnya air sebagai asal kehidupan yang kadang-kadang kita lupa atas kepentingan air itu. Baru tatkala kemarau panjang, tatkala tidak ledeng, tidak ngocor, tatkala pompa air mati, baru sadar akan kebutuhan air itu. Bahwa air itu merupakan sumber kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka hidup ini tidak bisa mandiri, tergantung dengan alam yang Allah ciptakan itu sendiri. Mudah-mudahan semuanya itu membawa pelajaran bagi kita semua. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم بتقوى الله فإن الجنة أعدت للمتقين. وقال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat 45 dari surat An-Nur ini menandaskan bahwa segala kehidupan berasal dari air. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup itu berasal dari air, apapun makhluknya, dan tidak lepas dari kebutuhan akan air. Oleh karena itu patut kita jadikan pelajaran di dalam segala kehidupan. Kemudian keragaman makhluk hidup, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 3 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Itu aturan-aturannya sesuai dengan siklus kehidupannya. Kemudian pelajaran bagi manusia, keragaman makhluk hidup itu adalah tanda untuk mensyukuri keberagaman manusia dan makhluk lain. Macam-macam manusia, walaupun bisa jalan kaki, tapi tiba-tiba tidak bisa jalan. Dan walaupun bisa jalan, tiba-tiba ada gangguan. Maka harus menjadi pelajaran. Ini memperkuat rasa hormat terhadap sesama di dalam kehidupan. Jadi kalau kita simpulkan dari beberapa takwil itu, ayat ini menekankan kebesaran dan keagungan Allah dalam mengatur alam semesta, mulai dari fenomena alam hingga keragaman makhluk hidup. Allah memberikan tanda-tanda yang jelas agar manusia dapat mengambil pelajaran. Pertama, proses alam. Apakah itu awan, hujan, petir, itu mengajarkan ketertiban ilahi dan bermanfaat bagi manusia hidupnya berkolektif. Kemudian pergantian siang dan malam, itu melambangkan siklus kehidupan, ujian dan kesempatan. Yang ketiga adalah keragaman makhluk hidup. Itu menunjukkan kekuasaan Allah dan perlunya manusia menghormati. Dan di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iskatin nar ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ba'dan fa adina laha bi nafsin fisita wa nafsin fisaib fa asyuddu ma tajiduna fil harri wa asyaddu ma tajiduna fil zam harir. Sidang Jumat rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa panas maupun dingin itu sebetulnya dirasakan oleh neraka yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa antara panas dan dingin itu satu sama lain memakan. Maka panas memakan yang dingin, dingin memakan yang panas. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita bahwa selama kehidupan ini harus dijadikan perhatian, kenikmatan yang begitu hebat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemafsadatan kalau kita tidak pandai-pandai menjaganya. Oleh karena itu, pandailah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan pandai bersabar atas musibat yang ditimpakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mukmin sempurna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bighairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.